Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Quran, membacakan kitab Allah, membacakan risalah, kumpulan perkataan semua Nabi, 124.000 Nabi. Ini Al-Quran. Baru kita disuruh berselawat kepada Rasulullah. Itu kepasrahan. Bagi yang percaya beliau sebagai Nabi dan Rasul, mereka dicap sebagai orang mukmin. Bagi yang tidak percaya, inna lillahi inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau was'ir. Bagi yang tidak percaya, mereka dicap sebagai kafir. Siapa manusia mulia di dunia ini sepanjang masa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang bodoh saja yang menolak Nabi kita Muhammad, tapi yang pintar-pintar semua masuk Islam. Masya Allah. Orang-orang yang masuk Islam itu kemampuan mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata. Orang Islam yang murtad dari Islam cuma dua persoalan. Allahumma arhamna bil Quran. Tasalu qudama afnin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. An umri fima afnahu, umur dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu dalam segala kompetensi, kemampuan, keilmuan apa saja yang kita tekuni dalam aspek kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kita ijawantahkan untuk menjadi sumbangsi bagi kemajuan pribadi kita sendiri, masyarakat, dan umumnya bagi negara kita. Ini semua yang akan ditanyakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Dari urutan proses pembenaran ketika sang hamba berada di hadapan Allah di pelataran kiamat, yang menjadi tolok ukur kemudian adalah bagaimana kita mengejawantahkan karakter, akhlak, moralitas yang menjadi guidance, yang menjadi pembimbing di dalam aspek kehidupan jasmaniah kita, kehidupan spiritual kita. Menjadi contoh dan teladan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita berkumpul, kita bersatu. Setiap rangkaian dalam perjalanan kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama Muharram, awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Bulan Muharram diharamkan oleh Allah karena mengantisipasi, menjaga eksistensi, keberadaan, kesucian umat Islam. Karena di depan Muharram biasanya ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Apa itu tasyrik musyrik? Pelaksanaan hari raya orang-orang kafir, musyrik. Maka perlu diantisipasi, diharamkan oleh Allah. Hei umat Islam, antum punya tahun baru adalah Muharram, awarosinin wajallaha syahron mubarakan likaumil mu'minin. Apa maksudnya begini? Yang kedua kemudian Allah haramkan adalah bulan Rajab, bulan yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah, bulan perdamaian, bulan mengikat kita untuk senantiasa ada dalam ukhuwah Islamiyah, di mana terjadi peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus Sidratul Muntaha untuk menerima perintah yang paling utama, absolut,
as-salatu khams, amal yang paling utama solat 5 waktu. Di antara bulan Muharram dan bulan Rajab ada satu bulan yang terselip terkait dengan perkara moralitas akhlak manusia. Apa itu? Bulan Rabiul Awal. Sejarah yang menjadi ketentuan yang sekaligus menentukan aspek kehidupan, keimanan, ketakwaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Apa itu? Mempelajari uswah hasanah yang melekat dalam diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh orang mengatakan menghalang-halangi yang namanya Maulud Nabi, sedangkan sudah setiap tahun dilaksanakan. Moralitas bangsa ini makin hari menunjukkan ketidakpastian dalam mengejawantahkan nilai-nilai ketauhidan Islam. Artinya dalam sudah mempelajari setiap tahun, mendengar para mubaligh, mendengar para da'i, mendengar para ulama, para kiai abuya menyampaikan risalah tentang kerasulan uswah hasanah, masih saja ada umat Islam yang tergolong sebagai manusia munafik. Apalagi tidak dilaksanakan. Kita semua tahu ada 4 karakter yang melekat kuat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjul wal yaumal akhir. Apa itu? Pertama, beliau adalah orang yang jujur, sidik. Kemudian beliau adalah orang yang suka menyampaikan risalah, suka berdakwah, tabligh. Kemudian beliau amanah, dan kemudian beliau fatona, berbudi pekerti luhur. Itulah sebabnya bukan hanya orang Islam yang mengagungkan baginda Rasul, kaum saintis, orang-orang yang terkemuka dalam kemampuan akademik yang ada di benua Amerika dan Eropa, mereka menyanjung kehebatan yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, Rasulullah itu, Ahmad bin Abdullah itu adalah Al-Quran yang hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang hidup, karena beliau menghafal Al-Quran 30 juz. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Quran, membacakan kitabullah, membacakan risalah, kumpulan perkataan semua nabi, 124.000 nabi. Ini Al-Quran dihafal oleh Rasulullah, dibaca oleh Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian kitab Al-Quran dan sunnah, wal hikmah, sunnah, hadis. Jangan antum berpikir, ibu bapak saudaraku, bahwa Al-Quran ini hanya milik umat Islam. Bukan. Di setiap bulan Ramadan ada fungsi dan peran penting dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan lazi Quran fihil Quran huda linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini sifatnya bukan spesifik, tidak bersifat hanya kepada satu suku, kaum, bahasa dan agama. Tidak. Al-Quran ini bersifat universal, sama dengan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Allahu akbar. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat
bagi alam semesta. Jadi kalau orang manusia itu diutus, dipilih oleh Allah, dicari manusia yang paling mulia dari sekian banyak kemuliaan yang ada pada manusia lain, bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa, the Prophet Ahmed, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Michael Hart, penulis buku catatan manusia terbaik, 100 manusia terbaik di dunia, 100 the great men in the world is Prophet Muhammad, but man is number one. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein, nomor yang ketiga Isa Al-Masih. Ilmuwan lain di bawah. Makanya jangan dibanding-bandingkan. Ini nenek-nenek nih suka-suka banding-bandingin. Bu, jangan suka-suka banding-bandingkan Rasulullah dengan orang lain. Betul? Ibu banding-bandingin, biasanya nenek-nenek ini nih bahaya. Oleh dan sebab itu, menerima kemampuan ilmu dari Allah harus melalui Nabi kita. Antum tidak akan cerdas, antum tidak akan pintar kalau antum tidak berserah. Berserah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dan Allah saja bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kita, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baru kita disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Itu kepesraan. Bagi yang percaya beliau sebagai Nabi dan Rasul, mereka dicap sebagai orang mukmin. Bagi yang tidak percaya, inna lillahi inna asatna lil kafirina salasila wa aqlalau was'ir. Bagi yang tidak percaya, mereka dicap sebagai kafir. Bagi yang menerima kerasulan kenabian Rasulullah, mereka dicap sebagai mukmin. Yang bagaimana? Mukmin yang bagaimana? Karena di Indonesia ini, baru-baru ini, hari-hari terakhir ini, masing-masing memenangkan mazhab. Iya, saya dari awal masuk Islam, dari 2006 saya masuk Islam. Wallahi, satu keluarga, kami tidak punya bendera organisasi Islam. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami adalah untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Nggak ada malaikat. Saya sudah baca Al-Quran, sudah habis sebelum masuk Islam. Masih saya pendeta, saya sudah membaca Al-Quran. Allahu Akbar, 8 tahun saya hatamkan Al-Quran, buka tutup. Nggak pernah saya mendapati di tangan malaikat Ridwan penjaga pintu surga ada sentimeter. Untuk apa? Mengukur jenggot. Siapa jenggot yang paling panjang, surganya paling tinggi. Begitu mau masuk di pintu surga, cari aja. Imam boleh cari, Pak Imam Islamic Center, tanya beliau, ada nggak malaikat pengukur jenggot dan tukang ukur kaki celana? Buset, bikin kacau Islam yang begitu. Kita sudah ditinggal habis-habisan oleh kafir dan munafik, ditambah lagi dengan begitu. Dikit-dikit dakwah, membesar-besarkan mazhab. Sudahlah, di sana tidak ada surga mazhab. Apabila nanti meninggal ditanya, Saiful, surgamu waktu di NU, waktu kamu di dunia apa organisasi Islam? Oh, kebetulan saya Naqsabandiyah. Kalau Naqsabandiyah dia surganya ke kiri, lampu merah Indomaret ambilkan. Ditanya juga kepada Ibrahim, tinggal di mana Ibrahim? Ini kan orang 7 langkah dari kubur. Datang 2 makhluk, Munkar dan Nakir. Datang. Kalau Munkar Nakir datang kepada ustadz, dia agak sopan di Munkar dan Nakir. Kepada ustadz dia datang, Masya Allah, dia bangunkan pakai tangan. Kalau kepada jamaah biasa begini, apalagi suka ketahuan depan begini, ibu-ibu pakai kaki, bangun Saiful, jangan pura-pura aja. Ditanya sama malaikat, waktu di dunia NU apa Muhammadiyah? Ini lagi ribut ini. Ada bioskop film My Flag. Ini film suka-suka membuat. Ini siapa punya kerja? Walan tardo ankal Yahud wala Nasara hatta tatabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang
kecuali kita murtad, pindah dari Islam. Nah itu. Dan orang-orang Islam sebagian kecil ada juga yang tidak tahu diri, suka bersekutu dengan orang kafir, pemakan tainya kafir. Karena di hadis memang tai. Pak Imam bantah sama saya kalau salah. Ini banyak guru-guru pesantren nih, banyak para ulama yang hadir nih. Tanya apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam as-sunnah hadisnya. Rasulullah yang Rasul khawatirkan dari umatnya adalah apabila yang masuk dari mulutnya, yang aku khawatirkan dari umatku, mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka derajat kehormatan wibawa manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Apa itu? Tai. Nah ini sekarang Pak, lagi musim pemakan tai. Nggak peduli, kendati saudara Muslim disikat. Kalau kita sama-sama Muslim sudah saling mengancam, kita sama-sama Muslim sudah saling memenjarakan, yang senang siapa? Iblis dan innalillahi. Saya ini orang dari kafir masuk Islam, nggak ada tendensi. Nggak pernah saya bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, karena saya sudah baca mustalah hadis. Saya baca banyak kumpulan pemikiran para ulama, bahkan bukunya Quraisyah, Tafsir Al-Misbah 1-15 saya baca 1 tahun 9 bulan finish. Makanya saya tahu berteori secara tafsir di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita melihat begitu. Islam itu dilihat dengan kacamata yang lebih luas, universal. Kenapa? Karena kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyempurna dari semua risalah para nabi. Kenapa sebagai penyempurna? Karena 123.999 nabi yang membawa risalah dari Allah, tak satu pun yang sukses. Umatnya tidak ada. Ibrahim umatnya hanya sekelas kecamatan, Pak Camat. Kita ini camat semua Pak, sebentar lagi mati semua kita. Maulud Nabi ini orientasinya cuma 2 kawan. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak mati hidup. Manusia hidup untuk mati. Konsekuensi kehidupan adalah kematian. Regret in death is wrong to living life. Kalau kematian kita salah, berarti ada kesalahan di dalam menjalankan peri kehidupan kita. Nah oleh karena tidak salah, maka cari contoh, cari sampel, cari teladan, carilah guidance, pembimbing yang betul-betul menjadi contoh dalam aspek dan kehidupan kita. Siapa dia? Siapa manusia mulia di dunia ini sepanjang masa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang bodoh saja yang menolak Nabi kita Muhammad, tapi yang pintar-pintar semua masuk Islam. Masya Allah, orang-orang yang masuk Islam itu kemampuan mereka, intelijensi mereka di atas rata-rata. Orang Islam yang murtad dari Islam cuma 2 persoalan. Kalau bukan Indomie, beras 1 liter. Oh, saya